malu yang diperintahkan atau malu yang terpuji di dalam agama. Al-haya'u minallah, gambaran ataupun contoh malu yang dibenarkan dipuji di dalam agama adalah malu kepada Allah atau malu karena Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang dimiliki itu kemudian mendorong seseorang untuk bil khaufi minhu wa muraqabatihi. Ketika ada rasa malu kepada Allah atau malu karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendorong seseorang untuk kemudian memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemudian selalu memiliki sikap muraqabah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang takut berbuat dosa, berbuat maksiat. Takut kemudian melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha bahwa apa yang keluar dari dirinya itu selalu yang terbaik di mata Allah. Sebagaimana ketika kita merasa malu kepada seseorang, malu kepada manusia, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin yang keluar dari diri kita, yang tampil dari diri kita adalah sesuatu yang terbaik di mata orang tersebut. Kalaulah kepada manusia demikian, maka tentu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih patut untuk kita berusaha sikap dan perbuatan kita, ucapan yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para salaf kita dapatkan begitu banyak contoh. Salah satunya seorang salaf bernama Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Beliau ini selama hidupnya dikenal dengan orang yang ahli ibadah, tekun beribadah, melaksanakan ibadah salat, melaksanakan siam. Orang yang sangat rajin, tekun di dalam persoalan ibadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Tetapi ternyata rasa malunya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau akan wafat. Ketika beliau mengalami sakit keras, sakit parah menjelang beliau wafat. Pada saat itu beliau kemudian menangis dengan nangis yang sejadi-jadinya. Disebut dengan al-jaza. Al-jaza itu menangis yang sejadi-jadinya tadi. Maka orang-orang yang hadir menjenguk kepada beliau, kemudian bertanya kepada Al-Aswad tadi, wahai Al-Aswad, ma hadzal jaza? Kenapa Anda menangis sampai seperti ini? Orang mungkin kasihan melihat Al-Aswad bin Yazid tadi sudah menjelang wafat, sakit, tetapi nangisnya nangis yang demikian. Maka kemudian Al-Aswad bin Yazid mengatakan, saya patut untuk nangis seperti ini. Saya harus nangis seperti ini. Sebab kata Al-Aswad bin Yazid, seandainya saya datang dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yang terfikir, yang terbayang, selalu yang diliputi dalam diriku adalah perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Di balik ahli ibadah, di balik ketaatan beliau, justru beliau begitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mengatakan seandainya dosa-dosa dia dihapuskan oleh Allah selama hidupnya, maka beliau mengatakan lau ataitu bil maghfirah min Allah, seandainya saya datang dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya bersih dari dosa dan kesalahan. Tetap kata beliau, yang ada di pikiran saya, yang membayangi pikiran saya adalah rasa malu saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan. Sebab apa kata Al-Aswad bin Yazid? Saya membandingkan di dalam kehidupan kita sesama manusia, kata Al-Aswad bin Yazid, ketika seseorang pernah melakukan satu kesalahan, ketika seseorang pernah melakukan kekeliruan kepada saudaranya, kekeliruan dan kesalahan itu, seandainya kekeliruan dan kesalahan yang sangat kecil saja, apalagi kekeliruan dan kesalahan itu sangat besar, sangat fatal, dan ternyata kesalahan dan kekeliruan itu kemudian telah dimaafkan, telah direlakan oleh orang yang
oleh sahabat atau saudaranya tadi, tetap ketika bertemu orang tersebut pasti ada rasa malu, pasti ada rasa segan, sekalipun kesalahan, sekalipun kekeliruannya itu telah dimaafkan, telah diikhlaskan. Rasa malu ini ternyata dimiliki oleh para nabi. Di dalam hadis syafaat yang cukup panjang, di dalam hadis itu diceritakan bagaimana para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ketika mereka pernah berbuat dosa dan kesalahan yang mungkin untuk ukuran bukan nabi, manusia biasa seperti kita, maka itu bukan termasuk perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi ternyata para nabi, karena mereka tingkatannya lebih tinggi, maka perbuatan kesalahan bagi manusia biasa itu dianggap bukan kesalahan, bagi nabi itu sebuah dosa dan kesalahan, dan mereka merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis syafaat disebutkan ketika manusia di padang mahsyar, mereka dalam keadaan serba ketakutan, serba tidak menentu nasibnya, sementara mereka kemudian tergantung kepada amal perbuatan mereka. Ada yang kemudian keringat mereka sampai mata kaki, ada yang keringat mereka sampai lutut, ada yang keringat mereka sampai pusar, ada yang keringat mereka sampai leher, bahkan ada yang tenggelam mereka karena keringat, tergantung perbuatan kebaikan, amal kebajikan mereka. Ketika itu manusia berpikir kepada siapa mereka akan meminta tolong. Maka akhirnya yang terpikir oleh mereka ketika itu disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, mereka kemudian berdatangan kepada Nabi Adam alaihissalam, mengadu kepada Nabi Adam alaihissalam, menyebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi Adam. Mereka mengatakan, wahai Adam, Anda adalah Abul Bashar, Anda adalah bapaknya seluruh manusia. Allah lah yang menciptakan langsung Anda, Allah lah yang meniupkan ruh kepada Anda. Anda adalah Nabi pertama. Disebutkanlah kelebihan-kelebihan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian manusia meminta tolong kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, karena Anda memiliki kedudukan, memiliki keistimewaan di hadapan Allah, maka mohonkan kepada Allah agar engkau memberikan syafaat kepada kami, memberikan pertolongan, memberikan pembelaan. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Kata Nabi Adam alaihissalam, saya dulu pernah juga berbuat dosa dan kesalahan. Saya dulu pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarangku memakan mendekati sebuah pohon, tetapi kemudian aku langgar. Maka kata Nabi Adam alaihissalam di dalam hadis itu, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya malu di hadapan Allah atas perbuatan dosa dan maksiat yang pernah aku lakukan. Maka rasa malunya Nabi Adam alaihissalam menyebabkan Nabi Adam kemudian tidak sanggup untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian disebutkan awwalur rusul. Keistimewaannya disebut-sebutkan Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Tetapi ternyata Nabi Nuh alaihissalam juga mengatakan, saya pernah berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Apa kesalahannya? Kesalahan yang mungkin untuk ukuran kita hari ini bukan sebuah kesalahan. Karena Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Tetapi ternyata bukan menambah umat dan kaumnya beriman, semakin menambah mereka kemudian jauh dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar umatnya, agar kaumnya yang ingkar, yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dibinasakan, didatangkanlah air bah. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, itu kesalahan saya. Hari ini saya malu kepada Allah untuk meminta tolong, untuk meminta diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Musa juga sama, Nabi Isa juga sama. Akhirnya kemudian terakhir manusia ketika itu dalam hadis Sahih Muslim disebutkan mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaat, dan Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat. Ini para nabi dosanya bisa dihitung, kesalahannya bisa dihitung, tetapi ternyata rasa malu mereka begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akibat perbuatan dosa dan maksiat menurut para nabi tadi menyebabkan mereka malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya patut kita untuk lebih malu ketika kita tahu bahwa dosa dan maksiat kita kepada Allah lebih banyak. Setiap hari kita tidak pernah luput dari dosa dan maksiat, tentu kita malu kalau kemudian di dalam sehari kita begitu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nabi tadi, para nabi dan rasul tadi, dosa dan kesalahan mereka itu bisa dihitung. Ternyata ketika akan meminta kepada Allah, mereka ada perasaan malu sehingga mereka urungkan permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala.